Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembahasan biologi, masih dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang proses pencernaan makanan. Dalam proses pencernaan makanan ada beberapa kegiatan atau istilah, yaitu pertama ingesti atau masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva atau alir liur. Yang ketiga, peristaltik, gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian digesti, menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Kemudian ada absorpsi, gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Absorpsi itu adalah penyerapan ya molekul akhir dari pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Kemudian yang terakhir adalah depekasi, yaitu eliminasi zat-zat yang tidak dicerna keluar tubuh atau pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Nah, berikut ini ada alat-alat sistem pencernaan makanan. Ada mulut, ya di dalam mulut ada lidah, ada kelenjar saripa, ada kelenjar paratiroid, kelenjar sublingual, kemudian kelenjar submandibular dan faring, itu yang berhubungan dengan pencernaan. Kemudian hati. Jadi kalau alat pencernaan itu mulut, kerongkongan, lambung, ususnya ada usus halus, ada usus besar ada usus naik, usus datar, dan usus turun, kemudian anus. Itu kalau yang disebut dengan alat pencernaan. Kemudian kalau kelenjar pencernaan diantaranya adalah hati, ada pankreas, ya, dan empedu. Nah, itu adalah alat-alat pencernaan. Kemudian kita lihat sekarang apa sih yang terjadi di mulut. Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiai oleh enzim amilase ya atau enzim betialin. Itu dari saliva, dari air liur. Kemudian bagian mulut sendiri ada bibir, gigi, lidah, dan saliva. Apa sih fungsi saliva? Melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, juga menguraikan amilum menjadi maltoksa, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekstreksikan lewat saliva. Kemudian zat antibakteri dan antibodi, itu adalah fungsi saliva atau air liur ya. Jadi banyak sekali fungsinya di sana. Dan di sini terjadi pencernaan kimia pertama adalah amilum menjadi maltosa. Jadi kalau kamu mengunyah nasi lama-lama itu menjadi manis karena dari amilum menjadi maltosa. Kemudian berikutnya di dalam mulut itu ada gigi. Ini adalah anatomi gigi. Gigi itu ada bagian, kalau dari bawah ada bagian akar. Akar ini yang tertanam ke dalam daging ya. Kemudian ada leher gigi. Kemudian ada mahkota gigi. Itu mahkota gigi itu adalah gigi yang terlihat di atas daging. Kemudian ada lapisan paling luar yang mengkilat, itu adalah email. Email itu gigi yang mengkilat. Kemudian ada dentin, ada gusi. Gusi itu adalah daging yang lekat dengan gigi. Kemudian ada di dalamnya ada rongga gigi. Ini berupa disebut dengan pulpa. Nah, rongga gigi ini berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada ligamen, ya. Kemudian ada saluran akal dan ada tulang gigi. Nah, ini adalah bagian gigi yang sehat, ya. Itu adalah gigi. Nah, kemudian
Gigi ini juga ada macam-macam. Ada gigi kalau kita manusia ada sepasang, jadi gigi atas dan gigi bawah. Ya, ini yang paling depan ada yang disebut dengan gigi seri. Kemudian ada taring. Kemudian ada geraham depan dan geraham belakang. Kemudian ada gusi. Nah, itu adalah tentang gigi. Nah, kemudian berikutnya ada masih di mulut tadi ada gigi, tadi ada 3 macam ya. Gigi seri, taring, geraham depan, geraham belakang. Kemudian ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu tadi kelenjar air ludah. Ini yang bermuara di mulut ada dari kelenjar paratiroid, parotid, kelenjar submandibula dan saluran mandibula. Kemudian ada juga kelenjar sublingual. Kemudian ada saluran sublingual. Nah, ini adalah sumber dari saliva. Nah, berikutnya adalah paring. Berbentuk tabung, berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Paring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan, ya. Jadi paring. Kemudian kerongkongan esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari paring ke lambung dengan gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari mulut ke lambung. Nah, kemudian ada apa aja sih di lambung? Nah, lambung atau ventriculus ini bagian lambung, ada yang disebut kardiak, fundus, badan, dan pylorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus atau lendir, garam, dan air. Nah, pencernaan secara kimiawi di lambung pertama adalah pencernaan protein. Asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Renin mengkoagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Kemudian pencernaan lemak. Nah, itu adalah enzim lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada pencernaan karbohidrat. Enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama makanan akan tetap bekerja di dalam lambung. Jadi di dalam lambung sudah mulai terjadi banyak pencernaan secara kimia, Ibu. Ya, tadi ada bagian lambung ini ya. Ada bagian badannya ini, bagian badan tengahnya, kemudian ada pundus, tadi ada pundus, kemudian saluran pylorus yaitu saluran dari lambung yang menuju usus, yaitu usus halus. Nah, ini lambung ya, lambung. Kemudian berikutnya adalah selain alat-alat tadi, ada juga kelenjar yaitu pankreas, hati, dan empedu. Pankreas itu terdiri dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim yang dihasilkan adalah tripsinogen, chymotrypsin, lipase, amilase, karbosipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Itu adalah yang dikeluarkan dari pankreas. Kemudian dari hati itu mengsekresikan empedu untuk mengemulsi dan absorpsi lemak. Kemudian fungsinya hati ini yang mengeluarkan empedu tadi mempertahankan homeostatis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubah kembali glukogen menjadi glukosa jika diperlukan. Mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein, serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak. Menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Juga produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati terutama saat tidur. Itu adalah fungsi hati ya.
mengeluarkan empedu, mempertahankan homeostasis, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menyusun lemak dari karbohidrat dan protein, menyimpan mineral, serta toksin dari pestisida dan sebagainya, kemudian produksi panas dari aktivitas kimia hati terutama saat tidur. Berikutnya adalah empedu. Empedu berupa kantung hijau terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati. Fungsinya menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Bersifat alkali, terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lainnya. Kemudian ada garam empedu berfungsi mengemulsi lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecahkan lemak, membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Nah, ini adalah hati, pankreas, dan empedu. Ini hati, ya. Di sini kemudian di lekukan hati ada empedu. Kemudian ada pankreas. Pankreas itu letaknya di lipatan antara lipatan-lipatan usus halus. Itu pankreas. Ini letak dari kelenjar-kelenjar pencernaan yang tadi sudah kita sebut fungsinya. Kemudian kita lanjutkan pencernaan setelah dari lambung masuk ke usus halus atau disebut intestinum tenue. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari disebut duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Nah, ini adalah bagian dari usus halus. Kemudian di usus halus ini memiliki banyak jonjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu tadi. Zat makanan yang diabsorpsi adalah karbohidrat, ya, yang telah dibantu oleh enzim amilase, maltase, sukrase, laktase. Protein juga enzimnya adalah tripsin, chymotrypsin, repsin. Kemudian lemak, enzim lipase, pankreas, dan lipase usus. Kemudian air, elektrolit, dan vitamin. Itu adalah yang diserap di usus halus atau intestinum tenue. Nah, ini tadi dikatakan bahwa di usus halus ini, nah di gambar bawah ya, banyak jonjot-jonjot usus. Banyak jonjot-jonjot usus ada lekukan-lekukan. Ini untuk memperluas permukaan penyerapan dari usus halus. Ini struktur usus halus, permukaan usus halus. Ya, yang B-nya ini, kemudian yang C pili. Pili itu tonjolan-tonjolannya. Nah, ini adalah struktur dari usus halus. Kemudian di bawahnya ini ada pembuluh darah. Yang merah pembuluh dari, yang biru pembuluh balik ya. Jadi diserap di sini. Itu adalah bagian dari usus halus. Nah, berikutnya adalah dari usus halus masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari bagian sektum, kolon, dan rektum. Fungsi dari usus besar adalah mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencernakan sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Kemudian mengeluarkan zat sisa pencernaan berupa feses. Nah, itu adalah proses pencernaan dari mulut sampai dengan usus besar ya. Demikian pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.